Halo semuanya, di video ini aku mau jelasin tentang syarat, alur, dan dokumen apa aja sih yang dibutuhin untuk menikah dengan WNA Turki. Karena pernikahan aku terjadi di bulan Mei 2002, jadi masa karantina itu masih dalam proses transisi menuju dilonggarkan ya. So, pengalaman aku kali ini agak terpengaruh akan hal itu guys. Tapi tetap aku kasih aturan terupdate-nya juga kok. Jadi langsung aja nih penjelasannya, check this out. Pertama-tama kita bahas tentang berkas mempelai pria dulu. Dokumen yang diperlukan adalah kartu keluarga, surat keterangan lahir atau akta kelahiran, KTP, dan juga paspor. Selain itu ada juga surat keterangan menikah yang diurus di Turki, di Nüfus Müdürlüğü di tempat calon kamu tinggal. Surat ini nantinya berlaku selama 6 bulan. Oh ya, di tiap kota biasanya beda-beda syarat urusnya. Kalau di tempat suamiku dulu, mereka itu minta surat single dari aku gitu, yang nantinya akan diterjemahkan dalam bahasa Turki lalu dicap oleh notaris. Terus pembuatan surat ini juga agak makan waktu sih. Jadi usahakan untuk mulai bergerak urus kurang lebih ya 6 bulanan gitu deh. Intinya sebelum masa perdokumenan kamu di Indonesia dimulai. Tapi untuk pengalaman aku kemarin aku nggak pakai surat ini karena kita ada beberapa problem gitu deh intinya. Lalu dari pihak Nüfus juga bilang nggak perlu urus. Jadi akhirnya kita menimbang-nimbang gitu karena selain proses urusnya panjang, yang tentunya makan waktu juga dan kala itu agak nggak nutut gitu deh waktunya. Akhirnya suamiku mutusin untuk nggak pakai surat ini. Lanjut dokumen yang lainnya adalah pas foto. Pas foto 2x3 dan 4x6 dengan background biru tentunya. Lalu ada juga surat CNI atau surat rekomendasi dari kedutaan Turki yang ada di Jakarta. Nah, jadi surat ini tuh hanya bisa diurus oleh si WNA dan tidak bisa diwakilkan. Untuk detailnya nanti aku jelasin ya. Lanjut dokumen yang lainnya adalah WNA perlu melakukan daftar e-hak. Seperti yang kita tahu nantinya akan masuk ke website Peduli Lindungi. Jadi biar bisa kerekord jenis vaksin apa yang dulu digunakan, udah berapa kali vaksin, kayak gitu-gitu deh. Kalau suami aku dulu, dia print juga sertifikat vaksinnya. Karena kalau ngandelin online kan kadang wifi atau internet suka nggak stabil, jadinya lemot kan si aplikasinya. Nah buat ngakalin itu akhirnya di print juga lah si sertifikat vaksinnya dia ketika di Turki. Minta semua data ini ke calon kamu lalu terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia melalui penerjemah tersumpah dan diakui oleh negara. Kala itu aku pakai jasa dari Mas Riki Apriansyah yang sudah terekomendasi juga oleh kedutaan Turki yang ada di Jakarta. Nah, karena pada saat itu masih pandemi, jadi biaya yang aku keluarin buat translate dokumen ini kira-kira 1.457 pada saat itu. Jadi harganya bisa berubah-ubah sesuai jumlah dokumen yang kamu translatekan. Dan karena kala itu masih pandemi, jadi kayak ada harga diskon gitulah. Makanya kenanya jauh lebih murah. Lanjut ke berkas untuk mempelai wanita. Yang kalian butuhin tentu aja fotokopi KTP, KK, akta kelahiran, terus bikin juga surat keterangan single buat jaga-jaga. Kayak yang udah aku jelasin tadi waktu suamiku butuh surat keterangan single aku untuk dia ngurus surat keterangan izin menikah gitu di negaranya. Opsional sih, tapi lebih baik kalian bikin deh. Dan yang terakhir pas foto 2x3 dan 4x6 sama 2 lembar. Backgroundnya biru. Setelah semua dokumen kalian siap, baik dari calon mempelai pria dan wanita, WNA dan WNI, kalian bisa memulai alur pengurusan pendaftaran pernikahan. Langkah yang pertama, kalian cukup bawa semua dokumen tadi ke RT RW setempat. Di sini kalian akan minta surat pengantar nikah untuk kelurahan. Terus yang kedua, kalian bawa surat tadi ke kelurahan lalu urus N1 sampai N4 di kelurahan setempat hingga akhirnya kalian akan mendapatkan surat pengantar nikah ke KUA. Nah, jika pernikahan kalian itu kurang dari 10 hari kerja dari waktu pendaftaran, kamu harus minta surat dispensasi nih dari kecamatan. Langkah selanjutnya, langkah yang ketiga, kalian bawa semua dokumen pernikahan kalian ke KUA, lakukan pengisian data secara online, dan pembayaran biaya akad nikah. Karena kalau nikahnya di rumah atau di luar KUA itu kan kena charge kan, kurang lebih 600.000. Nah ini nih beberapa catatan penting yang harus kalian ingat. Ketika kalian mengurus berkas di KUA, kalian perlu menyampaikan ke petugas KUA kalau surat rekomendasinya nanti menyusul ketika si WNA sudah datang ke Indonesia. Karena nggak semua pihak KUA itu up to date dan paham akan hal ini mengenai pernikahan beda negara. Jadi make sure kamu yang harus paham mengenai alur dan berkas apa saja yang diperlukan. Tentunya berkas yang sesuai dengan kedutaan Turki ya. Lanjut pastikan juga penulisan nama calon kalian itu benar. Contoh nama suami aku Gultekin. Jadi di bagian huruf U-nya di atasnya itu ada kayak titik 2 gitu kan. Huruf alfabet Turkinya ini yang harus diperhatikan penulisannya. Jadi datanya itu harus sesuai baik secara online KUA maupun nanti
nanti untuk buku nikah. Jadi coba deh kalian bicarakan ini dengan petugas KUA-nya supaya sepaham, dan jangan mau disamain dengan alfabetnya kita ya. Karena kesalahan kayak gini tuh sering banget terjadi. Banyak juga gelin atau mempelai wanita dari suami Turki yang mengalami hal kayak gini. Salah satunya aku sendiri. Jadi walaupun udah nembung nih sama pihak KUA-nya, bahkan sampai udah selesai rapat, kita juga udah cross check kan si nama-nama untuk ditulis di buku nikah. Itu ketika buku nikahnya udah di tangan aku, penulisannya salah. Akhirnya ya gitu, harus balik lagi. Dan sialnya lagi, aku baru tahunya itu ketika aku sudah nyampe di Jakarta. Karena sikonnya tuh cepet banget antara nikah, dapat buku nikah, terus aku terbang ke Jakarta. Karena nggak dapat jalan keluar di sana, ya akhirnya mau nggak mau balik lagi ke Surabaya untuk benerin atau revisi buku nikah aku. Dan alhasil buku nikah aku dicoret di bagian namanya, kena cap, lalu tulis nama baru. Sebenarnya walaupun penulisan di buku nikah itu kayak menggunakan mesin tik gitu, tapi sebenarnya printout mereka itu menggunakan laptop kok guys. Jadi kalau pihak KUA-nya ngeyel bilang mereka nggak punya abjad semacam itu, coba deh kalian jelasin lagi. Atau kalian siapin aja soft copy penulisan nama pasangan kamu. Oke, sekarang kita lanjut ke pengurusan visa. Karena pada saat itu masih pandemi, jadi aku ngurus visanya itu menyesuaikan dengan aturan pemerintah. Karena saat itu aturan karantina kan masih kayak berubah-ubah gitu kan. Mulai yang dari seminggu, ganti lagi jadi 5 hari, 3 hari, kayak gitu-gitu. Jadi aku nunggu dulu sampai pemerintah ngeluarin peraturan yang fix. Dan alhamdulillah aku bisa dapat visa di saat karantina sudah dihapuskan. Dihapuskannya ini dalam artian sudah mendapatkan vaksin ketiga ya. Terus pada saat itu nggak semua jenis visa juga kan yang dibuka, masih bertahap. Kayak aku kemarin, aku ngurusin visanya Gultekin itu aku ambil visa turis. Dia validnya selama 60 hari, terus aku kena charge-nya sekitar 3 juta gitu untuk pengurusan visa. Selang beberapa hari, kayak 2-3 harian gitu, visa VOE itu udah muncul dan udah mengizinkan negara Turki untuk membuat visa VOE. Yang mana visa VOE itu kan tentunya lebih murah. Cuman saat itu untuk turis yang menggunakan visa VOE harus transit dulu di Bali dan karantina di Bali kan. Dan itu kurang lebih kayak 1 mingguan gitu. Jadi ya daripada ngabisin waktu di sana, sementara masa liburnya Gultekin juga nggak terlalu lama ketika itu, kira-kira 20 harian. Jadi ya walaupun mahal, visa turis kayaknya lebih efektif di saat itu. Karena tentunya kalau kamu nikah sama WNA, masa libur mereka juga nggak bakal terlalu lama kan untuk mengurus pernikahan dan lain-lain. Pasti mereka juga dapatnya kayak waktu singkat gitu deh buat liburan di sini. Oke, jadi aku ngurus visanya itu di H-3 minggu. Karena untuk pembuatan visa sendiri itu makan waktu kurang lebih 7-10 hari gitu kan. Dan itu juga bisa lebih. Nah, untuk agen visanya sendiri dulu aku pakai Azra Visa. Dia itu kantor offline-nya ada di Jakarta sama Bali. Tapi kala itu aku pemesanan visanya melalui online. Step yang selanjutnya, yang kelima. Ketika WNA sudah datang di Jakarta, minta calon kamu untuk stay dulu di sana. Untuk apa? Minta pasangan kamu untuk mengurus surat rekomendasi di kedutaan Turki yang ada di Jakarta. Karena pengurusan surat ini tuh nggak bisa diwakilkan, jadi harus si WNA-nya sendiri yang datang ke sana. Tapi boleh juga kok kalau kamu mau nemenin. Nah, jadi surat inilah yang disebut dengan CNI atau Certificate No Impediment. Jadi adanya surat ini menandakan bahwa WNA tersebut diizinkan untuk menikah di Indonesia, lalu WNA tersebut dinyatakan benar-benar single dan tidak ada ikatan pernikahan, serta KTP atau identitas WNA tersebut dibenarkan oleh kedutaan. Cuman kalau aku kemarin aku nggak ikut nemenin sih, jadi Gultekin cuman aku bawain akte sama kartu keluarga aja, karena pas dia nyampe di Indo tuh posisi habis lebaran kan, jadi banyak banget kantor pemerintah yang tutup. Ketika dia nyampe di Jakarta, dia harus ke Surabaya dulu, selang berapa hari ketika kantor buka baru akhirnya dia balik ke Jakarta buat urus CNI. Terus dokumen apa aja nih yang diperlukan untuk ngurus si surat CNI ini? Yang pertama, pasangan kalian perlu untuk nyiapin paspor dan kimlik atau kartu identitas. Cuman itu aja sih sebenarnya. Terus proses yang diperlukan untuk membuat surat ini itu singkat banget, kira-kira sekitar 30 menit sampai 1 jam kalau cepet. Minta pasangan kalian untuk nyiapin dana sekitar $5 atau disesuaikan dengan kurs pada hari itu. Boleh dibayar pakai dolar atau dibayar pakai rupiah, tapi nggak boleh bayar menggunakan Turkish lira. Jadi kalau bisa siapin dolar aja ya. Oh ya, jangan lupa nih, kalian minta salah satu nomor resepsionis yang ada di kedutaan Turki sana. Buat apa?
Karena nanti ketika kalian dapat surat CNI, calon kalian akan mendapatkan satu bundle fotokopian mengenai dokumen apa aja yang diperlukan untuk pelaporan pasca pernikahan. Jadi untuk lapor ke kedutaan Turkinya lagi gitu. Kadang kan kita bingung, terus kita juga butuh beberapa informasi yang valid kan. Jadi alangkah baiknya kalau kalian sempetin minta salah satu nomor resepsionisnya untuk nantinya kalau suatu saat kalian bingung, kalian bisa tanya-tanya ke beliau. Kalian juga bisa cari info seputar pelaporan pernikahan, pembuatan janji temu, atau info terkait yang lainnya. Oh iya, terus jangan lupa kalau pasangan kamu udah dapat surat CNI ini tadi, kertasnya jangan lupa buat di fotokopi. Kalau bisa fotokopi warna, buat pegangan kalian sewaktu-waktu kalau dibutuhkan. Karena untuk yang berkas aslinya nanti harus diserahkan ke pihak KUA. Oke, jadi kira-kira kayak gitu ya dokumen yang diperlukan untuk menikah dengan WNA Turki. Kelihatannya emang simple sih, tapi sebenarnya nggak sesimpel itu. Karena untuk mendapatkan tiap surat itu kayak makan waktu gitu loh. Terus juga ada dana yang harus kalian keluarkan. Semoga informasi kali ini membantu buat kalian yang punya calon WNA khususnya dari Turki. Meanwhile, I will turn him. Gola, I have to talk back. Okay, Pepe. Oke, jadi segitu aja video kali ini. Semoga informasinya bisa membantu dan bermanfaat buat kalian yang sedang cari-cari info mengenai pernikahan campuran antara Indonesia Turki. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe video ini. Kalian juga bisa komentar di bawah dan ngasih ide ke aku mengenai apa lagi nih yang bisa aku bahas. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!